Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, ya Tuhan. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai persembahan yang hidup. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, oh, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu.
puja Engkau Tuhan. Ku sanjung hanya Yesus, sebab Allahku Yesus, Yesus, Kau Allahku Yesus, Engkau Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu Yesus, Kau Allahku Yesus, Kau Allahku Yesus, Engkau Tuhanku Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, kami sembah Engkau ya Allahku, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini kami menyembah, kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Judul renungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah kutuk jadi berkat. Ya, kutuk jadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan
kembali menjadi debu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang Allah katakan kepada manusia yang telah berbuat dosa, yaitu dia memakan buah pengetahuan baik dan jahat, baik yang dilakukan oleh Adam maupun Hawa, itu mendatangkan hukuman. Ya. Allah memerintahkan sebuah hukuman yang harus diterima oleh baik itu Adam laki-laki dan juga Hawa sebagai perempuan. Mengapa hukuman itu harus diberikan dan disampaikan oleh Allah kepada Adam maupun Hawa? Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu merancang kesulitan untuk menjadi pelayan kita. Saya ulangi, Allah itu merancang kesulitan, merancang kesukaran, merancang masalah untuk menjadi pelayan kita. Semakin giat masalah itu bekerja, semakin berat persoalan yang dihadapi oleh seseorang, sesungguhnya itu kalau orang itu meresponi dengan baik, dengan benar, itu akan membawa orang itu pada satu posisi seperti yang Tuhan inginkan. Contohnya seperti ini. Kita baca di dalam kitab Kejadian itu ada kisah dari seorang yang namanya Yusuf. Yusuf yang muda, orang yang dikasih oleh ayahnya Yakub, tetapi oleh saudara-saudaranya Yusuf ini sangat dibenci. Dia masukkan dalam sumur tua, sumur yang tidak ada airnya, kemudian dijual kepada saudagar-saudagar ke Mesir. Di Mesir pun dia harus mengalami fitnahan yang luar biasa, itu yang dialami oleh Yusuf. Tapi kalau kita memahami dengan baik, justru dengan pengalaman yang dihadapi, yang dialami oleh Yusuf inilah yang menghantar Yusuf ini akhirnya mendekati tahta di Mesir. Dimulai dari orang-orang di sekitarnya, saudara-saudaranya yang membenci, yang kemudian dijual, dia difitnah. Tapi dari situlah sebenarnya melalui masalah itu menjadi pelayan bagi Yusuf untuk menghantar Yusuf itu naik tahta di Mesir. Jadi memang bahwa Allah itu kadang merancang sebuah kesulitan, sebuah kesukaran, sebuah persoalan itu untuk menjadi pelayan yang menghantar, membawa orang-orang yang percaya untuk menduduki pada satu posisi seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kembali pada Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16, 17, 18 dan 19. Tuhan memberikan hukuman kepada manusia. Kutuk Allah sampaikan kepada tanah, yang mana tanah itu adalah tempat di mana Adam harus bekerja keras untuk mendapatkan rezekinya. Padahal tanah itu adalah dikatakan di sini, ini tanah menjadi terkutuk. Bagaimana seorang manusia mengerjakan tanah yang terkutuk dalam mencari rezekinya? Makanya dalam hal ini saya batasi bahwa kutuk yang Tuhan sampaikan di dalam konteks Kejadian pasal 3 ayat yang ke-16 sampai 19 itu berbicara tentang kutuk, itu berbicara mencakup tentang penderitaan, mencakup tentang kerja keras, mencakup tentang banyaknya kesengsaraan baik yang dialami oleh Adam,
baik yang dialami oleh Hawa. Dan hingga sekarang pun bagaimana manusia harus bekerja keras untuk mencari rezeki. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi hal yang kita mengerti adalah bahwa Allah itu tahu bahwa memang akhlak manusia yang buruk itu kadang susah untuk dikekang. Ya. Akhlak manusia yang buruk akibat manusia jatuh dalam dosa. Itu kalau dibiarkan ini akan semakin ngeremboko dalam bahasa Jawa. Ini akan semakin liar. Makanya Allah perintahkan yang disebut dengan namanya sebenarnya kutuk atau hukuman itu dikeluarkan oleh Allah yang berupa penderitaan, kesengsaraan, kerja keras, dan semua itu Allah timpakan kepada manusia. Bukan berarti Allah tidak punya maksud, bukan berarti Allah jahat kepada manusia. Bukan, justru karena dari situlah Allah ingin manusia yang akhlaknya rusak, manusia yang jatuh dalam dosa itu akan semakin diperbaharui kembali. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 3, coba kita akan baca. Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Jadi memang Allah memakai segala kesulitan, kesukaran, bahkan laknat yang dilakukan oleh manusia itu untuk mendatangkan sesuatu yang baik atas diri manusia. Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Pada akhirnya laknat dan segala kejahatan manusia itu akan sirna. Tapi kadang Tuhan memakai segala hal-hal seperti ini untuk memproses dan membentuk manusia. Tapi itu nanti akan berakhir, itu akan selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebenarnya Allah itu memakai segala sesuatu. Entah itu kesukaran, kesulitan, dan Tuhan memang izinkan itu. Seperti duri di dalam tubuh manusia. Mengapa Tuhan izinkan duri dalam daging? Itu Tuhan izinkan di dalam diri Paulus pada saat itu. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-9. Oke, kita baca lagi. Cukup beberapa ayat kita akan baca. Mengapa Tuhan tetap taruh duri dalam daging di dalam diri Rasul Paulus? Padahal dia sudah berdoa kepada Allah dan melalui Paulus banyak mukjizat dilakukan. Dia pun juga berdoa kepada Allah supaya duri dalam daging itu disingkirkan dari dalam dirinya, dari dalam tubuhnya. Tapi toh itu tidak diindahkan oleh Tuhan. Dua Korintus pasal yang ke-12 ayat 6 sampai yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, ini doa dari Rasul Paulus. Ini orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan penyataan-penyataannya, dengan mujizatnya. Tetapi Tuhan izinkan duri dalam daging itu harus dia terima, dia alami. Tapi dia menyadari justru dia bermegah di dalam kelemahannya, supaya dia itu sadar bahwa kalau dia ada itu karena kasih karunia Tuhan semata. Demikian juga dalam hidup kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Di dalam diri kita itu pasti ada duri yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Ada kelemahan yang ada di dalam diri kita. Entah itu kadang sakit penyakit, entah itu masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah-masalah yang lain itu seolah-olah tetap Tuhan, aku tuh sudah berdoa. Tuhan, aku itu sudah memohon kepadamu. Tuhan, aku tuh sudah mungkin doa puasa, tetapi mengapa itu enggak dicabut? Tuhan, tapi mengapa itu enggak dikeluarkan di dalam diriku? Tuhan, mengapa aku tidak mengalami kelepasan dari semua itu? Bukankah kita seringkali berdoa dengan hal-hal seperti ini? Ini kita itu punya kelemahan-kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan. Tuhan, aku sudah setia, tetapi mengapa kenyataannya seperti ini? Mengapa aku sudah berdoa untuk sakit penyakitku dan ini tetap aja Tuhan tetap ada di dalam, Tuhan tetap taruh penyakit itu tetap ada dalam diriku. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar seperti Rasul Paulus, justru dalam kelemahanlah ya kuasa Tuhan itu sempurna. Tuhan ingin ya melalui duri yang ada di dalam diri kita, Tuhan itu sedang membentuk hidup kita. Kamu jangan sombong, kamu jangan angkuh, jangan menilai orang lain rendah. Lihatlah di dalam dirimu pun juga ada kelemahan. Kadang Tuhan pakai itu supaya kita itu tidak sombong, supaya kita tidak angkuh, supaya kita tidak meremehkan orang lain. Karena di dalam setiap diri kita Tuhan taruh duri itu yang membuat kita bagaimana untuk kita belajar menghargai orang lain. Bagaimana kita diajar Tuhan untuk kita itu belajar rendah hati. Lewat apa? Duri yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Rasul Paulus supaya dia tidak tinggi hati, ditaruhlah duri dalam dagingnya. Itu dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 6 sampai yang ke-9. Contoh yang kedua adalah Ayub. Ayub ini selagi dia belum dicobai, ini orang yang sangat hebat. Ya. Dia orang yang sangat dikagumi oleh orang-orang masyarakat, ya, bahkan penguasa-penguasa pada zamannya. Dia sangat dikagumi. Diceritakan ketika dia datang, orang pun langsung semingkir. Itu betapa wibawanya dan betapa hebatnya akan Ayub ini. Tapi kadang Tuhan akhirnya taruh duri dalam daging di dalam dirinya, dia
dicobai oleh iblis, sehingga endingnya dia berkata bahwa dulu aku mengenal Allah itu lewat orang lain, tapi dengan pengalaman hidupku, penderitaan yang aku alami, anaknya yang habis mati, kekayaannya yang lenyap, sakit penyakit yang dia derita, dia tahu satu kebenaran, aku mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi memang kadang Tuhan taruh duri dalam daging itu untuk membawa seseorang itu masuk di dalam rencana Allah yang sempurna. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa hukuman, masalah, kutuk, kalau itu boleh saya satukan seperti itu, yang ada di dalam Kejadian tadi pasal 3 itu bermaksud yang pertama adalah untuk mengekang suatu sifat dosa yang menjadi-jadi. Kalau orang itu tidak mengalami masalah, tidak dihukum, maka dia berbuat dosa semakin menjadi-jadi. Makanya Tuhan menghukum Adam dan Hawa. Kamu akan kesulitan ketika kamu mencari rezeki, karena tanah yang engkau kelola itu tanah yang sudah terkutuk. Semak dan duri itu yang akan muncul, sementara kamu harus mengelola, kamu harus mencari rezeki dari tanah itu, padahal itu tanah yang terkutuk. Betapa manusia menderita di dalam mencari rezeki. Tuhan mengekang satu sifat dosa yang semakin menjadi-jadi. Yang kedua adalah untuk menjaga manusia agar tetap berada di dalam jalurnya. Ya. Hukuman, masalah itu sebenarnya sedang Tuhan pakai itu menjadi pelayan bagi kita untuk kita itu tetap pada jalurnya Tuhan. Bahwa kita itu seringkali melenceng, kita itu seringkali berbuat yang salah, berbuat yang tidak benar, berbuat menurut kemauannya sendiri. Akhirnya kita terbentur dengan masalah, kita terbentur dengan sebuah hukuman, dan akhirnya Tuhan bawa lagi ke jalur yang benar. Nah, itu fungsi. Ya. Kemudian yang ketiga, untuk mengajar manusia tentang Allah dan jalan-jalannya. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, masalah kita yang kita hadapi, Tuhan ajar kita. Ini loh, ketika kamu mengapa itu terjadi? Karena kamu melakukan sesuatu yang tidak benar. Kita mulai belajar untuk berjalan di jalan yang benar. Jadi setiap kutuk atau masalah atau hukuman itu Tuhan inginkan supaya karya Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan manusia. Dalam Wahyu pasal 23 tadi, itu semua akan berakhir. Sebenarnya ya masalah semua akan berakhir, akan berlalu ketika apa yang Tuhan telah tentukan dan terjadi dalam hidup kita itu terjadi, maka itu akan dihilangkan. Ya, itu akan dihilangkan. Itu akan selesai, tidak lagi ada dalam diri kita. Tuhan itu ingin membentuk kita sampai benar-benar kita itu menjadi pribadi seperti yang Tuhan inginkan. Makanya di dalam Wahyu tadi itu akan selesai, itu akan berakhir. Sehingga Tuhan kadang memakai kutuk, hukuman itu untuk membentuk kita supaya kita itu menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Bukan untuk Allah membenci kita, bukan, tetapi Allah ingin hidup kita itu diberkati pada jalan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.